Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali mengkaji dalam kitab tauhid ya. Ini termasuk kitab yang sangat bermanfaat untuk kita kaji karena detail dan dalamnya bab-bab yang disampaikan oleh penulis. Dan alhamdulillah insyaallah di malam yang mulia ini kita akan memasuki di bab yang ke-49, yaitu babun bab qaulullah ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, falamma atahuma salihah ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'alallahu amma yusyrikun. Jadi ayat ini adalah menjelaskan tentang Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau kita runtut ayat sebelumnya, jadi bisa lebih nyambung, ya, lebih nyambung. Jadi ada yang bawa mushaf. Jadi ayat ini Allah sebutkan di sini falamma atahuma salihah. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada keduanya, yaitu salihan, anak yang soleh, itu anak sempurna. Jadi maksudnya soleh itu sempurna. Ja'ala lahu syuraka, maka keduanya menjadikan pada anak tersebut sebagai apa? Sebagai sekutu. Fima atahuma, pada apa yang telah diberikan kepada keduanya. Fata'alallahu amma yusyrikun, maka maha tinggi Allah atas apa yang mereka sekutukan. Nah, para ulama ya ketika menyebutkan tentang ayat ini itu bermacam-macam. Ada yang mengatakan yang dimaksudkan Al-Adam alaihissalam. Nanti ada hadis. Jadi tatkala Nabi Adam alaihissalam ya ini berhubungan dengan istrinya Hawa, gitu kan? Hamil, begitu lahir mati. Kemudian hubungan lagi hamil, anaknya keguguran lagi, gitu ya. Maka kemudian iblis, ya, syaitan ini mendatangi keduanya dan mengatakan kalau kamu nurut sama saya, ya, akan selamat anaknya. Bagaimana caranya? Kasih nama anak ini dengan Abdul Harith. Ya, hambanya Harith. Siapa Harith itu? Adalah nama iblis. Jadi iblis dulu ketika di zaman Adam alaihissalam namanya Al Harith. Jadi hambanya si Harith itu. Begitu dikasih nama itu, lahir selamat gitu. Gitu ya. Jadi ayat ini Bapak sekalian, jadi penulis kitab ini sedang menjelaskan kepada kita, yaitu tentang masalah penamaan yang di depannya menggunakan kata abdun, gitu ya. Jadi kata abdun. Nah, jadi di sini ya tatkala kedua orang ini ya, kalau sebagian para ulama ini menafsirkan yang dimaksud Adam dan Hawa. Ya, ketika mendapatkan anak, ja'ala lahu syuraka. Ya, maka keduanya menjadikan itu sebagai sekutu. Nah, sekarang muncul pertanyaan,
loh, ini masa Nabi Adam alaihissalam berbuat syirik kepada Allah. Padahal sepakat para ulama, para nabi itu mereka adalah maksum dari sisi berbuat dosa besar, apalagi sampai syirik kepada Allah. Kan gitu ya. Nah, maka wallahu a'lam bishawab, ya, kalau Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau lebih condong kepada pendapat bahwa ini adalah bukan Nabi Adam alaihissalam. Jadi ayat ini, ya, di kalangan para ulama itu terjadi 3 penafsiran. Ini termasuk bab dalam kitab tauhid yang agak rumit ini. Ini kalau kita baca sendiri nggak paham. Ini termasuk bab yang agak rumit. Ya, kenapa pendalilannya? Ini ayatnya saja dibersihkan para ulama, gitu. Nah, di kalangan para ulama ada 3 penafsiran. Kalau Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau menafsirkan bahwa ayat ini yang dimaksudkan adalah Adam dan Hawa. Siapa itu? Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya At-Tabari. Adapun yang kedua, ya, tafsirnya Ibnu Katsir, bahwa ini adalah bukan Adam dan Hawa, tetapi dari jenis Adam dan Hawa. Itu keturunan Adam dan Hawa. Gitu ya. Jadi dikatakan kenapa kok ja'ala, keduanya menjadikan, yaitu dari keturunan Adam dan keturunan Hawa, laki-laki dan perempuan, gitu. Adapun yang ketiga penafsirannya yaitu yang dimaksudkan ayat ini memang ayat pertama, ya, tadi yang saya sebutkan tadi sebelum ayat ke-190, Allah menyebutkan tentang Adam alaihissalam. Tetapi di sini Allah berpindah menjelaskan tentang siapa? Tentang umatnya Adam alaihissalam. Tapi ini sepertinya kok janggal ini penafsiran ketiga ini, ya. Allah awal menjelaskan Adam, tiba-tiba kemudian menjelaskan tentang umatnya. Ya, maka ya sepanjang yang saya pelajari memang bahwa ayat ini adalah menjelaskan tentang Nabi Adam dan Hawa. Cuman kenapa kok masa Nabi dikatakan berbuat syirik kepada Allah? Nah, jadi di sini ya bahwa mungkin ya bahwa menamakan itu, ya. Jadi syirik di sini adalah apa? Dalam ketaatan, syirik dalam ketaatan. Jadi kenapa? Adam ini mentaati iblis dalam hal penamaan, gitu ya, bukan keyakinan Adam alaihissalam. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, ya, bahwa di sini, ya, mungkin jadi di zaman Nabi Adam alaihissalam bahwa ini bukan termasuk apa? Termasuk dosa besar, bahkan syirik. Ya, seperti apa? Seperti syariat sujud, tentang masalah sujud kepada makhluk. Di zaman Nabi Yusuf alaihissalam itu boleh sujud kepada makhluk, ya kan? Maka di akhir kisah surat Yusuf, ketika bapaknya Yusuf bersama keluarganya datang kepada Yusuf, sujud kepada Yusuf alaihissalam. Kenapa? Di saat Nabi Yusuf alaihissalam hidup, syariatnya apa? Boleh sujud kepada makhluk. Tapi syariat Nabi kita Muhammad tidak boleh. Gitu ya. Kita sekarang berbicara tentang syariat Nabi kita Muhammad SAW yang mungkin berbeda dengan syariatnya Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi gitu. Jadi di dalam ayat ini, ya, di antara faedahnya yang pertama adalah apa? Yaitu diharamkannya penamaan dengan kata penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada penghambaan kepada selain Allah. Seperti apa? Ada orang namanya tadi Abdul Harith, ada lagi Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, hambanya matahari, Abdul Syams misalkan, ya. Itu tidak boleh. Itu adalah tidak boleh. Lah bagaimana dengan ucapan Nabi? Ya, Nabi pernah mengatakan bahwa saya itu ana adalah ibnu Abdul Muttalib. Adapun saya, kata Rasul, itu adalah hambanya Abdul Muttalib. Putranya Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib itu? Kakek Nabi kan? Dikatakan Abdul Muttalib. Ya, dikatakan Abdul Muttalib di situ. Nah, ya sekarang gini, jadi penamaan Abdul Muttalib di situ itu adalah apa? Itu adalah budaknya. Jadi gini ya, siapa sih nama kakek Nabi? Abdul Muttalib. Itu bukan nama asli. Abdul Muttalib bukan nama asli. Jadi gini ya, Abdul Muttalib ini asli namanya itu Syaibah. Kenapa dikatakan Syaibah? Karena begitu lahir Jibril, di kepala sudah ada ubannya.
Syaib itu adalah apa? Uban. Makanya lahir Jibril syaibah. Gitu. Syaibah ya, karena rambut begitu lahir sudah ada ubannya. Belum tua baru lahir ada ubannya. Udah ini syaibah. Kenapa kok akhirnya berubah menjadi Abdul Muthalib? Jadi gini, jadi si Syaibah ini sering ya ikut bapaknya ya Ali Muthalib ini dagang. Dari Mekah ke Syam, Mekah ke Madinah gitu ya. Sampai akhirnya saking seringnya ikut perjalanan anaknya hitam kelam. Begitu datang sampai ke Syam, orang-orang ini hamba, ini budaknya Abdul Muthalib, padahal anaknya itu. Ya, jadi beda ya. Jadi penyebutan hamba itu bukan hamba. Jadi ini budaknya Abdul Muthalib. Budaknya Al-Muthalib. Itu asal penamaan. Maka ucapan Nabi pengkhabaran, adapun saya adalah putranya, cucunya Abdul Muthalib, itu pengkhabaran. Bukan mananya berarti Rasul itu menetapkan nama Abdul Muthalib. Itu. Adapun yang berikutnya bahwa ini Rasul mengkhabarkan dan itu sudah terjadi di masa lalu. Ya, di masa lalu. Jadi Abdul Muthalib itu sudah ada istilah itu, nama itu sejak Nabi sebelum lahir. Ya, masa mbahnya sudah meninggal diganti namanya? Nggak mungkin, karena udah meninggal diganti. Mbahnya namanya siapa? Kakeknya namanya Suparto, ganti Abdullah. Sudah mati diganti, nggak mungkin, gitu ya. Nah, jadi gitu. Ini bagi yang mengatakan Nabi mengatakan demikian. Jadi ayat ini sekali lagi adalah menjelaskan kepada kita tentang diharamkannya, yaitu memberikan nama dengan abdun, ya, dengan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali nama abd kepada Allah, Abdurrahman, ya, Abdullah, ya, dan Abdul Aziz misalkan, itu baru boleh. Tapi kalau selainnya tidak boleh. Ya. Yang kedua, bahwa ternyata apa? Syirik itu bisa terjadi di dalam bab penamaan. Ya, jangan diremehkan masalah menamakan, karena ternyata itu bisa. Ya, maka ini kadang orang itu candaan ya. Kamu orang itu Abdul Butun misalkan, hambanya perut misalkan ya. Abdul apa itu harus kita hati-hati penamaan seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya di dalam ayat ini juga menunjukkan kepada kita tentang wajibnya kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang tidak layak. Ya, dari perkara yang tidak layak. Ya, yang berikutnya, ya, ayat ini juga menunjukkan kepada kita tentang bagaimana semangatnya iblis untuk menyesatkan manusia. Jadi Adam saja digoda oleh iblis. Ya, karena memang tugasnya iblis, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis, iblis bersumpah di hadapan Allah. Apa sumpahnya? Fa bi izzatika la uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, ya Allah, demi keperkasaanmu, sungguh aku akan menyesatkan seluruh anak Adam. Ya, perhatikan, itu janji iblis di hadapan Allah. Coba, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Masya Allah. Nah, kalau sama orang ikhlas, iblis kayak gini nih, nggak mampu. Kenapa? Orang ikhlas itu susah, ya, nggak bisa. Ya, iblis ketika menggoda siapa? Nabi Yusuf alaihissalam, ya, itu atau istri raja itu mengganggu Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Allah selamatkan. Apa sebab yang menyelamatkan? Amalan apa yang menyebabkan selamatnya Nabi Yusuf? Allah sebutkan, wa kadzalika linasrifa anhu su'ah wal fahsya innahu min ibadil mukhlasin. Demikianlah agar kami palingkan Nabi Yusuf alaihissalam dari kekejian dan kemaksiatan itu. Ya, dari apa ajakan wanita untuk berbuat zina tadi. Innahu min ibadil mukhlasin, karena Nabi Yusuf alaihissalam termasuk hamba-hamba kami yang mereka ikhlas, laki-laki keikhlasan ini. Jadi iblis gak mampu mengganggu mereka. Ya, maka ini pentingnya kita ini ikhlas ya di dalam kita apa? Kita beragama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ini sekali lagi bahwa ayat ini, ya, ayat ini yang dimaksudkan adalah apa? Adam dan juga Hawa. Nah, pendapat ulama di masa ini seperti pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullah dan juga Syekh Shalih Fauzan, belum mengatakan ayat ini yang dimaksudkan adalah Nabi Adam dan Hawa. Ya, kita punya ulama ya, ketika kita mengatakan ini Adam,
Itu pun karena kita berpegang kepada ucapan-ucapan para ulama. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, perhatikan ya, kita melihat tafsirnya Ibnu Katsir. Kata beliau, adapun asar ini yaitu datang dari Ibnu Abbas, sahabat. Beliau mengatakan kanat Hawa taliduli Adam alaihissalam auladan. Ya, dulu Hawa itu melahirkan putra dari Adam beberapa anak. Ya, kemudian apa? Anak-anaknya itu diberi nama dengan Abdullah dan Ubaidullah. Jadi nama yang dihambakan kepada Allah, Abdullah dan Ubaidullah dan semacamnya. Ya. Kemudian apa? Fayusibuhumul maut, kata beliau. Tetapi apa? Anak yang lahir itu mesti mati. Ya. Fa'atahuma iblis, maka iblis pun mendatangi Adam dan Hawa. Maka kata iblis, ama innakuma lau tusammiyanihi bi ghairi allati tusammanihi bihi la'asya. Kata iblis, wahai Adam dan Hawa, seandainya kamu memberi nama anak-anakmu itu bukan dengan nama yang kamu kasih nama itu, akan hidup anakmu. Gitu ya. Jadi ini lahir mati lagi, lahir keguguran lagi. Kemudian apa? Fawaladat lahu rajulan. Ya, kemudian Hawa hamil dan kemudian melahirkan seorang anak lelaki. Dikasih nama apa? Abdul Harith. Abdul Harith, hambanya Al Harith. Siapa Harith itu? Tadi saya sebutkan, Harith itu adalah apa? Nama iblis di zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi hambanya iblis. Gitu ya. Kemudian kata beliau, fa fihi anzala huwallazi khalaqakum min nafsi wahidah. Kemudian Allah turunkan ayat, dialah yang menciptakan ya kalian dari seorang jiwa. Ya, kemudian syaitan pun mendatangi iblis tadi. Ini asal dari Abdullah ibnu Abbas. Nah, kita lanjutkan. Qala Ibnu Hazm, berkata Ibnu Hazm, ya. Siapa Ibnu Hazm? Ibnu Hazm itu beliau adalah seorang alim ya dari Andalus. Nama beliau Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Al-Qurtubi Al-Zahiri. Kenapa Zahiri? Beliau termasuk ulama yang punya mazhab Zahiriyah. Zahiri itu jadi hanya melihat teks ayat atau hadis. Ya. Jadi gitu. Contohnya apa? Contohnya gini. Rasul mengatakan la yabulanna ahadukum fil ma'ir raqidi. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang. Apa larangannya kencing? Bagaimana kalau buang air besar? Kata Zahiri enggak apa-apa. Buang larangannya kan apa di situ? Larangannya kencing itu. Itu contohnya itu. Zahiri itu. Nah, jadi karena apa? Mereka enggak mau pakai qiyas. Zahiriyah itu menolak qiyas. Nggak mau pakai qiyas. Kenapa kata mereka? Karena yang pertama kali menggunakan qiyas adalah iblis. Ketika suruh sujud kepada Adam, apa? Bagaimana ya Allah aku sujud kepada Adam? Khalaqtahum min tin wa khalaqtani min nar. Ya. Engkau ciptakan Adam itu dari tanah, sedangkan engkau menciptakan aku dari api. Bisa lebih mulia, dikiaskan itu. Nah, itu kata Zahiriyah. Kayaknya nggak mau ini. Ya, tentunya ini pendapat yang janggal. Ya, pendapat yang janggal. Ini Ibnu Hazm, Masya Allah. Memang dari sisi kekuatan hafalan luar biasa. Ibnu Hazm ini terkenal. Bahkan beliau kalau berdebat hujahnya luar biasa. Karena saking kuatnya usul beliau. Dan beliau di zamannya itu ya banyak pendapat-pendapat yang menyelisihi pemimpin di zaman beliau. Sampai akhirnya beliau dihukum, kitab-kitabnya semua dibakar. Insyaallah ya. Perhatikan, ketika kitabnya dibakar, apa kata Ibnu Hazm? Silahkan kamu bakar kitab-kitab itu dan semua intisari kitab sudah ada di sini semua. Wah, gitu kan. Ini mantap Ibnu Hazm itu. Di penjara pun, oh apa sini udah ilmunya di sini. Ibnu Hazm ya. Al-Zahiri itu. Jadi para ulama banyak ya menukil ucapan beliau, tapi dalam bab seperti itu ya banyak kritikan. Nah, kata Ibnu Hazm, termasuk Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa ad-dahr nama Allah, sudah sebutkan dulu ya. Jadi masa, waktu itu nama Allah. Dan ini banyak ya diingkari dan diluruskan oleh para ulama. Beliau mengatakan ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Para ulama sepakat tentang haramnya penamaan yang dihambakan kepada selain Allah. Tadi hamba ini
hamba dinar, hamba ini ya, hamba matahari gitu. Semua ulama sepakat tentang haramnya. Seperti apa? Ka'abdi Amr, seperti hambanya si Amr. Wa abdil Ka'bah, hambanya Ka'bah. Ya. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semacamnya. Ya, hambanya hewan, hambanya mungkin sapi, asalnya banyaknya itu enggak boleh namakan dengan seperti itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hasya Abdul Muttalib, kecuali nama Abdul Muttalib. Nah, beliau mengecualikan di situ. Ya, beliau mengecualikan. Ya, tetapi bahwa pendapat yang betul wallahu a'lam bishawab seperti jelaskan Syekh Utsaimin dalam Al-Qaulul Mufid ini, beliau mengatakan tetap tidak boleh. Walaupun Abdul Muttalib itu tetap tidak boleh. Nah, kenapa? Karena kok Rasul mengatakan tadi dalam hadis ya yang kita bacakan tadi ya, diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim, Rasul mengatakan ana ibnu Abdul Muttalib. Saya adalah putranya Abdul Muttalib. Jadi perhatikan. Jadi kata Abdul Muttalib itu adalah bukan sebagai penghambaan. Ya, tetapi apa itu adalah perbudakan. Si anak ini Syaibah ini adalah apa? Budaknya ini kan gitu, saya sebutkan sejarahnya tadi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini sudah terjadi di masa lalu. Dan beliau hanya mengkhabarkan. Karena orang mengenal sudah masyhur bahwa kakek beliau Abdul Muttalib, saya ini cucunya Abdul Muttalib gitu. Gitu saja. Ya. Dan didukung bahwa di zaman Nabi ada orang namanya Abdul Ka'bah. Tapi oleh Nabi diganti. Karena zaman dulu gampang ya, nggak perlu pakai akto. Kamu ganti sekarang, jangan Abdul Ka'bah, Abdurrahman. Ada orang namanya Abdul Uzza, Rasul mengatakan kamu Abdurrahman, gitu di zaman Nabi. Kenapa? Nggak usah kecaratan sipil masalahnya. Nah gitu. Kalau sekarang bagaimana? Ya monggo lah, nama tetap di KTP, cuma nama panggilan, jangan Abdul Ka'bah, ya hambanya Ka'bah, hambanya Kali misalkan, ya jangan. Nah itu Abdul Muttalib. Jadi intinya ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini pendapat yang kuat, tetap tidak diperbolehkan. Ya, kalau Ibnu Hazm ya, beliau mengecualikan, kecuali kalau Abdul Muttalib, karena Rasul mengatakan demikian. Ya, tapi ya tentunya kita sebagai seorang mukmin, kita berusaha ketika ngasih nama anak kita ya dengan nama-nama yang baik. Ya, dengan nama-nama yang baik. Rasul saja ketika melihat seperti itu dirubah. Ya, karena penamaan pun itu bisa membawa kepada kesyirikan. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan bahwa ada nama-nama yang khusus bagi Allah dan juga nama-nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Itu pun tidak boleh. Selesai penjelasan dari ucapan Ibnu Hazm. Kemudian kata penulis kitab, wa Ali bin Abbasin fil ayah, dan dari Abdullah ibnu Abbas ya berkaitan tentang ayat tadi. Ini tafsiran Ibnu Abbas. Tetapi hadis ini ada kelemahan. Ya, hadis ini hadis dhaif. Cuman apa? Hadis-hadis yang lainnya ini menguatkan. Tapi kalau Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menganggap bahwa kisah ini kisah batil. Ya, Syekh Utsaimin di dalam Al-Qaulul Mufid beliau tegas sekali. Kisah ini kisah yang batil, kisah yang palsu. Ya, yang dinisbahkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi sebagian ulama ini menguatkan hadis yang lain dengan riwayat yang ada ini. Kita baca. Kata Ibnu Abbas, lamma taghasyahum Adam hamalat. Tatkala Nabi Adam alaihissalam ini menggauli Hawa, ya, maka akhirnya Hawa pun hamil. Fa'atahuma iblis, maka iblis pun mendatangi keduanya. Faqala, dan iblis mengatakan, inni sahibukum alladhi akhrajtukuma minal jannah. Sungguhnya aku adalah teman kalian berdua yang telah mengeluarkan kalian berdua dari surga. Ya, la tuti'ani aw la aj'alanna lahu qarnai ail. Kata iblis, sungguh ya, kamu ini akan mentaatiku atau aku akan menjadikan anakmu itu menjadi qarna ail, yaitu tanduk kambing gunung. Jadi anak itu akan keluar bertanduk. Ini iblis menakut-nakuti Nabi Adam dan Hawa. Kalau kamu gak nurut sama saya, kata iblis, ya, la tuti'ani, kamu taat kepadaku, atau saya jadikan anakmu itu akan nanti keluar ada tanduknya dua, seperti tanduk kambing gunung.
Di situ artinya apa di situ? Ya, kalau rusa kurang pas. Jadi kalau ail, yaitu aail, itu adalah apa? Kambing gunung. Jadi punya tanduk itu. Jadi diancam, ditakut-takuti sama iblis. Pokoknya kalau kamu nggak nurut ya sama saya, kamu anakmu nanti keluar akan ada apa? 2 tanduk. Fayakhruju min batniki fayashaqqahu. Akan keluar dari perutmu itu, kemudian akan merobek perut kamu itu. Gitu kata iblis. Wala af'alan, dan sungguh aku akan lakukan ini dan ini. Ini ancaman iblis ini. Perhatikan. Yukhawwifuhuma. Jadi iblis ini menakut-nakuti Adam dan Hawa. Ya, sammiyahu Abdul Harith, kata iblis, berilah nama anakmu itu dengan apa? Dengan Abdul Harith. Hambanya Harith. Siapa Harith? Harith itu adalah nama iblis di zaman Nabi Adam alaihissalam. Fa'abaya ayyuti'ahu. Maka Adam dan Hawa pun nggak mau mentaatinya. Fakharaja mayitan. Kemudian ketika anak itu lahir, mati anaknya. Fadzakara thumma hamalat. Kemudian apa? Hamil lagi nih. Ini keguguran, udah meninggal. Hawa lahir lagi, hamil lagi. Fa'atahuma. Iblis pun datang lagi dan mengatakan seperti ucapan tadi. Tapi apa? Fa'abaya ayyuti'ahuma. Tapi Adam dan Hawa tidak mau mentaatinya. Fakharaja mayitan. Anaknya keluar pun juga mati. 2 kali nih mati anaknya. Thumma hamalat fa'atahuma. Kemudian Hawa hamil lagi yang ketiga kalinya. Ya, iblis pun datang lagi. Perhatikan. Ini menunjukkan apa? Bahwa iblis itu luar biasa semangatnya ketika untuk menggoda manusia ini. Ya, mungkin kalau boleh kita kata iblis itu adalah sudah sangat mahir. Iblis nggak pernah mati, ya, yang menggoda manusia beratus-ratus tahun. Coba sekarang ada seorang dokter, dia sudah praktek 50 tahun, ya, mesti dia sangat mahir kan gitu ya. Beda dengan dokter yang baru praktek sebulan 2 bulan. Ini sudah 50 tahun, udah luar biasa dokter. Ini iblis ratusan tahun, ribuan tahun sudah menggoda Nabi Adam alaihissalam. Sampai hari ini masih hidup mereka itu. Berarti luar biasa ya, sudah tahu sangat triknya manusia model ini. Makanya iblis tahu. Pertama kali menggoda manusia, kata Ibnu Qayyim, iblis itu bagaimana? Agar manusia menyembah kepada dirinya. Menyembah kepada iblis. Kalau itu ternyata manusia ini tidak mau. Kita tahu tauhid misalkan. Belajar kitab tauhid, tahu tauhid yang benar, nggak mau ibadah kepada iblis. Apa jalan yang kedua? Diajak kepada kebid'ahan. Bid'ah dulu ini. Jelas bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Suruh bid'ah ini. Ibadah tapi dipoles dengan bid'ah. Kalau bid'ah ternyata juga tidak mau, dia ahlus sunnah dia. Kajian sunnah ngerti dia. Yang ketiga, berbuat maksiat. Masya Allah ini ya, ini iblis, nggak putus asa. Makanya kalau kita dakwah sekali nggak mau, udah, harapmu salah itu. Kita kalah sama iblis. Ini cara ketiga, berbuat dosa besar, nggak bisa. Nggak bisa ini. Kenapa ini? Masya Allah. Ini ahli tauhid, ibadahnya benar, akhlaknya baik. Ya, tinggalkan dosa besar. Nggak bisa dia. Bagaimana? Dekatkan kepada dosa kecil. Dosa kecil ditumpuk-tumpuk, yang Rasul mengatakan tidak ada dosa kecil kalau kemudian dilakukan terus-menerus, akhirnya besar. Dosa kecil pun nggak bisa dia. Nggak mau dia. Bagaimana? Maka akan digiring kepada perkara-perkara yang makruh. Ya, tidak sampai haram, cuman makruh. Syubhat-syubhat didekatkan sama dia. Ini pun tidak bisa. Kenapa? Dia ilmunya mantap. Tahu nih syubhat, halal haram ngerti sudah. Halal haram ngerti, di antara keduanya syubhat pun dia tahu. Tinggalkan dia. Waduh, bagaimana caranya? Yang keenam, ini belum putus asa iblis ini. Bagaimana yang keenam? Yaitu agar dia sibuk dengan perkara-perkara yang mubah. Perhatikan. Karena kalau dia sibuk dengan perkara yang mubah, perkara-perkara yang afdal dia tinggalkan. Ya kan? Nonton bola misalkan, nonton permainan, ya asalnya boleh. Selama tidak terkandung padanya kemaksiatan. Tapi nonton bal-balan sampai semalaman penuh, subuhan telat. Nah, gitu. Kan gitu. Pegang HP, mubah. Yang dilihat apa? Mungkin ini, ya apa, tonton-tonton apa. Cuman apa? Larut malam sampai subuhannya bablas. Nah itu, berhasil iblis menggoda manusia. Masya Allah ya, luar biasa. Makanya kita jangan sampai terjerat dengan tipuan iblis. Nah ini sampai 3 kali itu ya. Lah ketiga kalinya, ya, tatkala Hawa itu hamil, maka iblis mendatanginya. Fadzakara lahuma
fa adrakahuma hubbul walad. Maka iblis itu mendapati ternyata Adam dan Hawa itu sangat cinta kepada anaknya. Fasamayahu Abdul Harith. Maka kemudian anak itu pun benar dikatakan Abdul Harith. Ya, fadzalika qauluhu ta'ala, itulah firman Allah, faja'ala lahu syuraka. Maka keduanya ini menjadikan anaknya sebagai sekutu. Fima atahuma, pada apa yang diberikan kepadanya. Ini perhatikan. Ya, ini sekali lagi maksudnya syirik itu dalam ketaatan, hanya ketaatan, bukan dalam penghambaan. Dipahami ya? Ini adalah rawah Ibnu Abi Hatim ya, dan dinyatakan lemah oleh para ulama. Nah, kemudian walahu bi sanadin sahih an Qatadah, dan pada riwayat Ibnu Abi Hatim dengan sanad sahih dari Qatadah, beliau mengatakan syuraka'u fi ta'atih, yaitu menjadi sekutu Allah itu di dalam ketaatannya. Walam yakun fi ibadatihi, bukan dalam hal ibadah. Dipahami ini. Jadi dalam hal ketaatan, yaitu mentaati iblis. Gitu. Walahu bi sanadin sahihin an Mujahid, dan pada riwayat yang sama dengan sanad yang sahih dari Mujahid bin Jabr, yaitu muridnya Ibnu Abbas. Ya. Beliau termasuk ulama tafsir ya di zaman tabi'in. Ya, fi qoulihi ta'ala, pada firman Allah, la in ataina salihan, ketika kami datangkan kepadanya seorang anak soleh, yaitu apa? Anak sempurna. Qala asfaqa alla yakuna insanan, yaitu apa? Ketika Allah berikan kepada Adam itu anak yang sudah sempurna, maka Adam itu sangat khawatir anaknya itu bentuknya tidak seperti manusia. Kenapa? Sudah diancam sama iblis tadi. Nanti kalau kamu ya nggak nurut sama saya, kata iblis, nanti anakmu akan ada dua-duanya keluar tanduk seperti tanduk kambing gunung. Kan takut ya keluar nanti kesobek ke perutnya gitu. Itu ternyata tipu daya iblis. Ya, wa dzakara ma'nahu anil Hasan wa Sa'id wa ghairiha. Dan disebutkan juga maknanya dari Hasan dan Sa'id bin Jubair secara maknanya. Ini Masya Allah. Ya, kita akan baca di sini kesimpulan dari penulis kitab. Fihi masail, yang pertama, tahrimu kullismin mu'abbadin li ghairillah. Dalam pembahasan ini adalah pengharaman terhadap semua nama yang itu mengandung penghambaan kepada selain Allah. Ya, seperti yang dikatakan Ibnu Hazm, sepakat para ulama. Yang kedua adalah tafsirul ayah. Tafsir ayat tadi sudah kita sebutkan. Ya, pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz dan Syekh Shalih Fauzan adalah yang dimasukkan Nabi Adam alaihissalam. Ya, yang ketiga kata beliau, anna hada syirka fi mujarradi tasmiyatin lam tuqsad haqiqataha atau haqiqatuha. Bahwa syirik ini yang dimaksudkan adalah sekedar penamaan dan tidak dimaksudkan hakikatnya. Itu hakikat penghambaan tidak. Tapi hanya sekedar syirik dalam penamaan saja. Ya, ini menunjukkan bahwa kesyirikan ada pada penamaan. Nah, yang keempat, inna hibatallahi lirrajul al-binta asawiyah minan ni'am. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada seorang anak perempuan yang sempurna, itu termasuk kenikmatan. Ya, termasuk kenikmatan. Ini ya, jadi diberi anak yang sempurna itu termasuk kenikmatan yang sangat besar. Sehingga Nabi Adam alaihissalam pun khawatir ya ketika punya anak tidak sempurna. Cuman bagi kita orang-orang beriman ya, kita tahu bahwa yang mengatur atau yang membentuk jasad itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk kalian di dalam rahim seorang ibu kaifa yasha, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu haknya Allah. Ya, mau dibikin hidungnya mancung atau pesek, mau hitam mau putih, itu Allah yang berhak. Ya, makanya orang-orang kadang-kadang ya termasuk khurafat ya, ketika istrinya hamil itu suaminya nggak boleh motong lele, mukul tikus nggak boleh, nanti anaknya kayak tikus. Itu nggak ada hubungannya itu tidak boleh diyakini. Ya, kenapa? Yang membentuk wajah bentuk orang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi yusawwirukum, dialah Allah yang membentuk kalian. Jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Nanti ini anaknya mirip kayak gini. Kan banyak pantangan orang Jawa ya. Ya, kalau istrinya hamil, Masya Allah, motong ikan nggak boleh, motong ayam nggak boleh. Macam-macam itu.
Ya, itu tidak boleh kita yakini. Kita sudah belajar tauhid ini, belajar kitab tauhid ya. Nah, ternyata itu salah satu tipu daya iblis. Seperti tadi Adam ditakut-takuti nanti anaknya keluar tanduknya. Nah, sekarang kalau kita ini ada lubang apa jangan ditutup, nanti anaknya nggak punya anus misalkan. Masya Allah. Yang kelima, dzikrus salaf al-farqa baina syirki fil ta'ah wa syirki fil ibadah. Ya, para ulama salaf menyebutkan perbedaan antara syirik dalam ketaatan dan syirik dalam ibadah. Itu beda. Ya. Ini adalah berbeda. Jadi ini teman-teman sekalian, ya perincian atau penjelasan secara global tentang tidak boleh ya penamaan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk bagaimana ya adab ahlu tauhid dalam hal penamaan saja. Mereka ini memperhatikan. Ya, bukan sekedar nama yang yang Arab-Araban ya, seperti tadi Abdul Ka'bah. Ya. Apalagi sekarang ada lagi sama namanya itu Abdul Copit, Abdul Kopit. Ada orang namanya itu ya. Siapa namanya depannya? Namanya depannya siapa depannya? Virus Abdul Covid gitu. Itu nggak boleh itu. Pernah dengar itu? Jadi virus. Jadi virus terus pakai V itu. Ya, bukan virus tapi V pakai V. Virus Abdul Covid katanya. Astagfirullahaladzim. Jadi hambanya Covid ini. Astagfirullah. Ini penyakit musibah malah dijadikan hamba. Terus kebangetan itu. Nah, itu contoh ya penamaan zaman now. Nabi yang mengadu kesyirikan. Masya Allah. Ya aneh-aneh ya. Ada corona didoakan semoga panjang umur. Ada lagi sekarang muncul lagi. Ada orang namanya Abdul Covid. Ya Allah. 19 sampai 18 itu nanti. La haula wala quwwata illa billah. Aneh-aneh ya. Karena apa kebodohan terhadap kepada tauhid. Ini teman-teman sekalian. Sedikit yang bisa kita sampaikan. Karena memang penjelasan ini sangat singkat. Tapi Masya Allah, sekali lagi pembahasan bab ini 49 ini termasuk pembahasannya agak rumit dalam kitab tauhid ini. Makanya kalau kita sekitar baca hampir dipastikan kita nggak paham. Ya, alhamdulillah maka kita dimudahkan bisa ketemu ya, bisa kita mengambil ilmu ya runtut ya. Saya belajar dari guru terus sampai penulis kitab ini. Ya, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa menjaga kita semua ya agar di istiqomahkan di atas tauhid sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab wa jazakumullahu khairan katsiran.